Di masyarakat dari zaman nabi-nabi terdahulu, mereka selalu berdalil dengan alasan nenek moyang. Ini kan sudah kebudayaan, ini adat istiadat, ini sudah nenek moyang kita dulu. Dalam kita beragama nggak bisa. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Allah sebutkan dalam berapa ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah, Anda melihat di ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Disebutkan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, "Alau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun." Apakah mereka akan ikut juga kepada bapak dan nenek moyang mereka yang mereka tidak berpikir sedikit pun juga dan tidak mendapatkan petunjuk? Tidak berpikir dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi nggak boleh mengikuti bapak dan nenek moyang, nggak boleh dalam kita beragama. Ikuti wahyu, Quran dan sunnah ala fahmi salaf, bukan nenek moyang. Bukan dari dulu orang-orang tua kita melakukan demikian, nggak bisa. Dalilnya mana dalam kita beragama? Kita ingin selamat dunia, kita ingin selamat akhirat. Kita ingin bahagia dunia, kita ingin bahagia akhirat. Jangan ikut yang akan membawa kepada kesesatan. Hampir semua amalan-amalan tradisi nenek moyang kita dikatakan ini adalah dibuat oleh bapak-bapak kamu. Yang paling menyakitkan kita adalah ketika amal itu dilakukan oleh anak ponakan kita yang tidak mengerti, tidak punya basic, hanya sekedar berpegang pada kultur saja. Ini yang dipakai justru ayat yang digunakan untuk orang kafir. Na'udzubillah. Ini hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Ayat itu bukan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu digunakan untuk Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Tapi aneh bin ajaib, digunakan ayat itu untuk orang yang melakukan tahlilan, untuk orang yang melakukan yasinan, untuk orang yang melakukan peringatan haul, untuk orang yang berkirim doa. Kenapa kamu melakukan ini? Karena kiai kami ngajarkan demikian. Kenapa kamu mengundang tetamu, tetangga, sahabat, kerabat, ngasih makan? Karena ini yang dilakukan oleh bapak saja. Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Penggunaan dalil yang tidak pada tempatnya. Apa bedanya dengan orang yang berkata ketika Allah mengatakan inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya perempuan amat sangat besar. Kemudian di ayat lain dikatakan kaidah syaitan kana dha'ifa, kemudian tipu daya setan lemah. Lalu ditarik ayat ini dikawinkan dengan ayat ini, lalu ditarik kesimpulan ternyata tipu daya perempuan lebih besar dari setan. Na'udzubillah. Syekh Qasabi Zalat, guru kami di Al-Azhar dulu bersama Gus Awis dalam mata kuliah Ulumul Quran, memberikan salah satu contoh kekeliruan memahami ayat Al-Quran, menggunakan ayat tidak pada tempatnya. Na'udzubillah, menyamakan orang yang baca Yasin, baca Quran, berkirim kepada orang yang sudah mendahului, disamakan dengan orang yang musyrik menyembah berhala. Ini sama dijanjikan Nabi SAW. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang muslim itu fasik dan memeranginya kafir. Kalau sudah fasik, Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Jangan heran semakin terjerumus ke dalam kefasikan, karena Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Wal iyadzubillah. Maka ketika menjelaskan dalil-dalil yang kita lakukan ini, bukanlah menggurui para santriwan santriwati, para kiai, tapi ada ring dua. Ring satu, pondok pesantren, kiai, romo kiai, ulama, santri.
yang tidak mungkin lupa karena mereka berkutat dengan kitab kuning, membaca, mentalaah, mentadabbur, bahsul masail. Tapi kemudian ring 2, yang bapak ibunya saja yang terikat dengan tradisi, mereka mulai tercerabut dari akar itu, lalu kemudian hampir tidak pernah ngaji. Bangun pagi yang ditonton TV kabel. Apa kata TV kabel? Bid'ah. Habis itu mandi, sarapan, dari rumah ke kantor, yang diputar radio pun berkata bid'ah. Lalu kemudian nanti di kantor kerja sambil nonton TV lagi acaranya juga membid'ahkan. Nanti ketika pulang begitu juga. Sekali dikatakan orang bid'ah, 2 kali dikatakan perbuatan ini bid'ah, 3 kali dikatakan bid'ah. Pertama dikatakan bid'ah, marah. Kamu dari mana? Dari tahlilan. Kamu tahu nggak tahlilan itu bid'ah? Oh, jangan begitu. Ini tradisi bapak ibu kampung kami dulu, kiai mengajarkan bid'ah. Sekali dia katakan bid'ah, marah. Tapi begitu 4 kali, di TV katakan bid'ah, di radio dikatakan bid'ah, di Twitter dikatakan bid'ah, di YouTube dikatakan bid'ah, mulai goncang. Apa iya ya? Jangan-jangan betul-betul bid'ah. Dan sampai pada fase yang ketiga, mulai ragu. Tetap diikuti. Kamu pergi tadi tahlilan? Iya. Kenapa? Daripada sholat kita enggak, di jenazah kita enggak disolatkan, mendingan datang melakukan perbuatan tapi hati menolak. Sampai pada tahap berikutnya, final, mulai ikut menyalahkan perbuatan orang yang tidak sekeyakinan. Inilah puncak. La tanaza'u, jangan bertikai, berkonflik, berkelahi. Fatafshalu, kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, kehilangan semangat, hilanglah roh, hilanglah spirit, hilanglah kekuatan umat Islam, hilanglah wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Maka terus adakan peringatan-peringatan seperti ini. Undang para kiai untuk menjelaskan, menyampaikan. Video kita ini direkam, kameranya sampai 2. Ini yang resmi, yang tidak resmi banyak. Ini share, streaming. Saudara kita yang sedang berada di perantauan, jauh dari kiai, jauh dari pesantren, menuntut ilmu, ada yang mencari nafkah jauh, di lingkungannya macam-macam, di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi, di Papua, bahkan di luar negeri. Maka mendengar peringatan itu, semakin kuat keyakinannya. Ketika ada yang menyoal dia, kenapa kamu berkirim bacaan untuk orang yang meninggal dunia? Dalil-dalilnya lengkap kemarin dalam acara peringatan. Kamu masih ingat? Saya lupa, tapi MP3-nya ada.